algoritma Bellman-Ford? Gampang. Di algoritma Bellman-Ford terdiri dari beberapa step, dan saya akan menjelaskan step pertama dari algoritma Bellman-Ford. Di sini kita punya gambar titik node dari A, B, C, dan D. Dan kita punya pertanyaan bagaimana mencari jalan tercepat dari titik node A sampai ke titik node D. Caranya adalah dari titik A kita tentukan jarak tercepatnya. Misal dan di sini ada kotak, ya, di mana di situ menentukan jarak tercepat semua dari titik A. Pertama kita tentukan dari titik A lewat A ke titik A. Tidak bisa. Itu semua tidak bisa karena dia hanya melewati titiknya sendiri. Jadi di sini kita mencari titik ke yang lain. Yang pertama dari titik A ke B lewat B. Dari titik A ke B lewat B. Jawabannya adalah 5. Jadi kita tulis di sini 5. Nah, kemudian di sini ada dari titik A ke B lewat C. Dari titik A ke B lewat C. Maka dia tidak bisa. Di sini kita tulis tanda tanya. Kemudian di sini juga ada dari titik A ke D lewat B. Dari titik A ke D lewat B. Itu tidak bisa. Maka kita isi dengan tanda tanya. Kemudian di sini ada dari titik A ke B lewat C. Dari titik A ke B lewat C. Itu tidak bisa. Jadi kita tulis di sini tanda tanya. Lalu di sini ada dari titik A ke B lewat D. Dari titik A ke B lewat D. Itu tidak bisa juga. Maka tanda tanya. Di sini ada dari titik A ke C lewat C. Titik A ke C lewat C. Angkanya 8. Maka kita tulis di sini 8. Sini ada titik A ke C lewat D. A ke C lewat D. Tidak bisa. Tanda tanya. Dari titik A ke D lewat C. Titik A ke D lewat C. Itu bisa, tapi itu nanti akan kita jelaskan pada step kedua. Maka kita tulis tanda tanya dulu. Begitu juga dengan ini. Lalu di sini kita mencari dari titik B. Dari titik B ke A lewat A. B ke A lewat A. 5. Maka kita tulis di sini 5. Dari titik B ke A lewat C. Dari titik B ke A lewat C. Itu bisa, tapi itu nanti kita jelaskan pada step berikutnya. Maka kita tulis tandanya. Dan juga yang lainnya dari yang tidak bisa dicari. Kemudian di sini kita bisa melihat dari titik B ke titik C lewat C. Titik B lewat C. Di situ ada 2, kita tulis 2. Kemudian dari titik B ke C lewat D. Tidak bisa. Tanya. Kemudian ada di situ dari titik B ke D, B ke D lewat C. Itu bisa, tapi itu pada step berikutnya. Maka kita tulis tanda tanya. Kemudian terakhir pada tabel B, dari titik B ke D lewat D. Itu tidak bisa. Maka tanda tanya. Kita pindah ke tabel C. Sekarang kita mencari jalur dari titik C. Pertama dari titik C ke titik A lewat A. Dari C ke A
lewat A 8, maka kita tulis di sini 8. Kemudian dari titik C ke A lewat B, C ke A lewat B, itu bisa, tapi pada step berikutnya. Jadi kita tulis tanda tanya. Kemudian dari titik C ke A lewat D, C ke A lewat D, itu tidak bisa, maka kita tulis tanda tanya. Dari titik C ke B lewat A, C ke B lewat A, itu bisa, tapi akan dijelaskan pada step berikutnya juga. Maka kita tulis tanda tanya. Lalu dari titik C ke B lewat B, dari C ke B lewat B, itu 2, maka kita tulis di sini 2. Kemudian dari titik C ke B lewat D, C ke B lewat D, itu tidak bisa, maka tanda tanya. Kemudian dari titik C ke D lewat A, C ke D lewat A, itu tidak bisa, tanda tanya. C ke D lewat B, C ke D lewat B, tidak bisa, tanda tanya. C ke D lewat D, itu jawabannya 4. Tulis 4. Kemudian kita pindah ke tabel D, di mana kita berawal dari titik D. Titik D ke A lewat A, titik D ke A lewat A, tidak bisa, tanda tanya. Titik D ke A lewat B, tidak bisa, tanda tanya. Titik D ke A lewat C, itu bisa, tapi pada step berikutnya, maka kita tulis tanda tanya dulu. Titik D ke B lewat A, itu tidak bisa, maka tanda tanya. Titik D ke B lewat B, itu tidak bisa, tanda tanya. Titik D ke B lewat C, itu bisa, tapi pada step berikutnya, maka kita tulis tanda tanya. Titik D ke C lewat A, itu tidak bisa, tanda tanya. Titik D ke C lewat B, tidak bisa. Dan terakhir titik D ke C lewat C, itu 4, maka kita tulis 4. Nah, sekian step pertama algoritma Bellman-Ford dari saya, dan akan dilanjutkan ke step berikutnya oleh teman saya, Arprio Agus Unsur. Cor. 2, 1. Ya, di sini saya akan melanjutkan ke step kedua dari algoritma Bellman-Ford. Di sini disebut step kedua karena langkah dari step titik itu bisa 2 langkah, maka dia disebut ke step yang kedua. Contoh, dari titik A ke B lewat C, dari titik A ke B lewat C, itu kan 2 langkah, maka dia bisa 8 ditambah 2, maka kita tulis di sini 10. Kemudian dari titik A ke B lewat D, itu belum bisa. A ke B lewat D, itu memang tidak bisa karena tidak ada hubungan langsung dari A ke B. Maka kita A ke D, maka kita buat di sini tanda tanya. Kemudian dari titik A ke C lewat B, titik A ke C lewat D lewat B, itu hasilnya 5 ditambah 2, 7. Kita tulis di sini 7. Kemudian dari titik A ke C lewat D, itu tidak bisa juga, maka kita tulis tanda tanya. Kemudian dari titik A ke D lewat B, A ke D lewat B, itu tidak bisa karena itu sudah 3 langkah. Di sini hanya 2 langkah saja, maka kita tulis tanda tanya. Kemudian dari titik A ke D lewat C, dari titik A ke D lewat C, itu hasilnya 8 ditambah 4, 12. Kita tulis di sini 12. Kemudian dari titik A ke D lewat D, itu tidak bisa jelas karena tidak ada hubungan langsung, maka kita tulis tandanya. Lalu kita pindah ke tabel titik B. Di sini ada dari titik B ke
titik A lewat C. Dari titik B ke titik A lewat C. Itu 2 ditambah 8. Maka kita tulis di sini 10. Di sini ada dari titik B ke titik A lewat titik D. Itu tidak bisa karena sudah lebih dari 2 langkah. Maka kita tulis tanda tanya. Lalu dari titik B ke titik C lewat A, B ke C lewat A. Itu hasilnya 5 ditambah 8, 13. Maka kita tulis di sini 13. Kemudian dari titik B ke C lewat titik D. Itu tidak bisa. Maka kita tulis tanda tanya. Lalu dari titik B ke D lewat A, itu tidak bisa karena lebih dari 3 langkah. Maka itu tanda tanya. Titik B ke D lewat C, B ke D lewat C. Itu hasilnya 2 ditambah 4, 6. Kemudian dari titik B ke D lewat D tidak bisa. Lalu kita pindah ke tabel titik C. Tabel titik C. Dari titik C ke titik A lewat B. Dari titik C ke titik A lewat B. Maka kita ambil 2 ditambah 5, 7. Kita tulis di sini 7. Lalu titik A dari titik C ke titik A lewat titik D. Titik C ke titik A lewat titik D. Itu tidak bisa karena itu tidak bisa melakukan perulangan melewati titik yang sudah dilewati. Maka kita tulis tanda. Dari titik C ke B lewat titik A, C ke B lewat titik A. Itu berarti 8 ditambah 5. 8 ditambah 5 itu 13. Tulis di sini 13. Kemudian dari titik C ke titik B lewat titik D. Itu tidak bisa. Tandanya dari titik C ke titik D lewat titik A. Itu tidak bisa. Maka kita tulis tandanya. Dari titik C ke D lewat titik B, C ke D lewat titik B. Tidak bisa. Tandanya. Sekarang kita pindah ke tabel titik D. Yang pertama dari titik D ke titik A lewat A. Itu tidak bisa karena tidak ada hubungan langsung dari D ke A. Maka kita buat tandanya. Dari titik D ke A lewat titik B. Itu tidak bisa karena sudah lebih dari 2 langkah. Lalu dari titik D ke titik A lewat titik C, D ke A lewat titik C. Itu 4 ditambah 8, 12. Tulis 12. Dari titik B ke titik B, dari titik D ke B lewat titik A. Dari titik D ke B lewat titik A. Itu tidak bisa karena sudah lebih dari 2 langkah. Kemudian dari titik D ke B lewat titik B itu tidak bisa. Lalu dari titik D ke B lewat titik C. Dari titik D ke B lewat titik C. 4 ditambah 2 kita tulis 6. Dari titik D ke C lewat titik A itu tidak bisa. Kalau kita buat tandanya. Dan yang terakhir dari titik D ke C lewat titik B. Dari titik D ke B ke dari titik B D ke C lewat titik B. Dari titik B itu tidak bisa. Buat tandanya. Dah. Di sini kita sudah bisa menemukan jalur dari titik A ke D, yaitu dari titik A ke D lewat C 12. Maka kita buat di sini dari A ke C lalu ke D, yaitu 12. Nah, di sini kita belum tahu pasti kalau dari titik A ke D lewat C itu adalah jalur terpendek. Maka kita akan lanjut ke step yang ketiga. Nah, di sini saya akan lanjutkan ke step yang ketiga,
di mana kita di sini bisa melewati, di mana setiap titik di sini bisa melewati 3 jalur. Nah, contohnya yang pertama dari titik A ke B lewat titik B, dari titik A ke B lewat titik B. Itu titik A itu tidak bisa karena dia melewati jalur yang sudah dilewatinya. Kita buat di sini tanda. Kemudian dari titik A ke C lewat D, A ke C lewat D itu. Lalu di sini ada dari titik A ke D lewat B, A ke D lewat B. Itu 5 ditambah 2 ditambah 4. 5 tambah 2 itu 7. Kemudian ditambah 4 11. Maka di sini 11. Di sini kita sudah menemukan jalur kedua ke jawaban kedua dari titik A ke D yaitu 11. Maka kita buat di sini A ke B ke C ke D sampai dengan 11. Itu adalah jalur terpendek. Kita ketahui karena dari semua titik kita sudah gunakan, maka itulah jalur tercepat menuju dari A ke D. Maka kita tidak usah mencari lagi kotak-kotak kosong yang belum diisi. Itulah jawabannya. Dan jika kita ingin pergi dari titik A ke D, jawabannya 11. Oh, jadi begitu. Ya, begitulah penjelasan singkat tentang algoritma Bellman-Ford dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.